Shalom, apa kabar? Nama saya Yosua Angga Putra dari kelas 12 SMA Negeri 38 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan khotbah singkat saya dalam rangka Lomba MGMP tahun 2020 dengan tema beriman dan berimun dalam masa pandemi COVID-19. Oke, masa pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini merupakan suatu tantangan baru dan cobaan baru bagi kita generasi yang hidup pada zaman-zaman ini. Dan dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan ini merupakan yang paling kompleks atau menyeluruh dampaknya dan juga yang menyita perhatian seluruh umat manusia. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini. Dalam menyikapi situasi pandemi seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita ingat dan kita perhatikan agar hidup kita beriman dan berimun dalam masa pandemi COVID-19. Yang pertama, yaitu mengetahui dan memahami maksud dan tujuan Tuhan lewat iman. Untuk mengetahui segala sesuatu tersebut, bisa kita lakukan dengan menelaah Alkitab, sering-sering berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan, mau menerima ajaran orang lain, khususnya kakak-kakak rohani kita, dan juga masih banyak hal-hal yang lainnya. Seperti yang tertulis pada Roma 10 ayat 17. Jadi iman kita timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pengertian yang sudah kita peroleh tersebut harus kita jaga melalui iman kita. Dan lebih daripada itu, iman kita memberikan suatu yang teguh atau ketekunan atau kekuatan bagi kita untuk melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang tertulis pada Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua, yaitu melindungi dan menjaga kesehatan tubuh. Banyak caranya. Yang pertama yaitu makan makanan yang sehat, menjaga pola hidup yang baik, bersering-sering berolahraga, dan yang terpenting mengikuti anjuran dan kebijakan pemerintah lewat protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini dapat berupa pemakaian masker di tempat umum, cuci tangan secara rutin, dan juga social distancing atau jaga jarak. Protokol kesehatan ini dibuat pemerintah agar masyarakat dapat menjaga dan melindungi kesehatan tubuhnya sendiri. Dan juga semua hal pada poin ini terdapat pada 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, hal yang ketiga yaitu senantiasa memelihara diri sendiri dalam iman dan kesehatan jasmani. Dalam hal ini diperlukan adanya ketekunan, kesetiaan, dan juga kemauan yang lebih daripada diri kita. Dan kita juga membutuhkan suatu proses agar semua yang kita lalui ini bukan menjadi suatu kewajiban yang mengikat kita, melainkan dapat menjadi suatu kebiasaan yang baru demi kesehatan kita secara jasmani dan rohani. Seperti yang tertuang pada Matius 17 ayat 20b. Sebab aku berkata kepada kamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Oke, hal yang keempat yaitu menuai berkat lebih dari situasi pandemi COVID-19. Hal ini berarti rencana Tuhan telah tergenapi dan kita telah lulus atau melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini, dan juga pada akhirnya kita dapat menuai imbalan dan berkat yang lebih daripada Tuhan, seperti yang tertulis pada Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Dan keempat hal ini merupakan hal-hal yang dapat kita peroleh dan kita dapat aplikasikan dalam situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia hingga saat ini. Memang kita belum tahu kapan akhir dari cerita pandemi COVID-19 ini. Namun, jika kita menyikapinya dengan positif, dengan pikiran yang positif, dan kita rela untuk melewatinya hari demi hari, maka setiap proses dan waktu-waktu ini tidak akan terasa. Seperti yang tertulis pada 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi, tetaplah kita senantiasa hidup beriman dan berimun dalam kasih senantiasa Allah di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, itulah khotbah singkat saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.